Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope you are great. Okay, today we will study about using transitive and intransitive verbs and using expression of prohibition. Check it out. Today we are going to learn about transitive and intransitive verbs. Wah, sepertinya mirip ya, transitive and intransitive verb. Oh iya, nanti kita juga akan belajar tentang using expression of prohibition. Oke, yang pertama transitive and intransitive verb. Nah, yang akan kita pelajari adalah definition and example and differences. Okay, student. As usual, we have to know our goal first. Number 1, you are going to know the definition of transitive and intransitive verb. And then, the second one, you are going to know the differences of transitive and intransitive verbs. Must know about verbs. Mungkin kalian sudah pernah mendengar ya, verb. Apa itu verb? Verb is kata kerja. In Indonesia is kata kerja. Mungkin kalian sudah pernah mendengarnya. Nah, action word are something that subject is doing. Kata kerja itu sendiri artinya adalah suatu aktivitas atau action yang dikerjakan oleh suatu subjek atau seseorang. Okay? So, what are transitive and intransitive verb? Transitive and intransitive verb. Transitive verb is a verb that requires an object. Transitive verb adalah kata kerja yang membutuhkan objek untuk melengkapi sebuah kalimat. Contohnya, my father drives a car. A car is an object. Jadi, kalau transitive verb itu membutuhkan objek anak-anak. Jadi harus ada objeknya. Kalau tidak ada objeknya, seseorang atau orang lain akan kesulitan untuk memahami maksud dari kalimat tersebut. Nah, berikutnya intransitive verb. Intransitive verb that doesn't require an object. Kata kerja yang tidak membutuhkan objek karena maksud kalimat tersebut sudah lengkap. Example, he walks. Dia berjalan, maka sudah tidak ada lagi belakangnya. Dia berjalan apa? Kan tidak perlu dijelaskan lagi ya. Dia berjalan, oh berarti orang itu berjalan, sudah cukup. Kalau yang ini tadi, ayahku mengendarai. Mengendarai apa? Akan muncul pertanyaan. Maka yang transitive itu yang membutuhkan sebuah objek. Kalau yang intransitive itu tidak membutuhkan objek. Seperti itu. Nah, selanjutnya, example atau contohnya untuk yang transitive verb. Ini contoh dari beberapa kata kerja transitive. Drink, minum. And then, make, membuat. Pay, membayar. Like, menyukai. Buy, membeli. Eat, makan. Send, mengirim. Borrow, meminjam. Take, mengambil. Teach, mengajar. Open, membuka. Close, menutup. Nah, ini masih banyak sekali kata kerja yang lain ya, anak-anak, yang termasuk transitive verb yang membutuhkan objek. Misalkan di sini ada minum. Pasti orang akan bertanya, minum apa? Apa yang diminum? Membuat apa? Siti membuat apa? Misalkan kalau cuman bilang Siti membuat, gitu kan tidak jelas ya anak-anak, maka harus ada objeknya. Nah, ini adalah beberapa contoh dari transitive verb atau kata kerja transitive. Berikutnya next. Untuk intransitive verb. Nah, ini contohnya anak-anak. The first is walk. Walk artinya berjalan. Kemudian stand, berdiri. Fall, jatuh. Go, pergi. Lie, berbohong. Cry, menangis. Come, datang. Sneeze, bersin,
bersin ya. Oke. Ini anak-anak kalau sudah ada kata kerja seperti ini tidak membutuhkan apa? Tidak membutuhkan objek. Betul sekali. Misalkan I'm falling, aku jatuh, atau mungkin I'm standing, aku sedang berdiri. Berdirinya kemudian ditanyakan lagi enggak, karena sudah jelas ya. I'm walking, misalkan seperti itu. Berarti sudah jelas ya subjeknya apa, kemudian verbnya apa. Dia tidak membutuhkan objek lagi. Kalau seperti itu namanya adalah intransitive verb. Oke, sekarang contoh kalimatnya. Perhatikan baik-baik ya. Example, transitive verb. Sekarang untuk contoh yang transitive verb, ada sebuah kalimat. I buy a candy. Aku membeli sebuah permen. Betul ya? Oke, kita lihat. I, kedudukannya adalah sebagai subjek atau subjeknya ya. Ini subjeknya, ini I. Kemudian buy sebagai verb, atau ini verb transitive ya. Karena di belakangnya harus diikuti dengan objek. Candy sebagai objek. Nah, ciri-ciri dari kata kerja transitive itu pasti akan menimbulkan pertanyaan anak-anak. Saya membeli apa? Pasti gitu. Misalkan cuman bilang I buy. Loh, apa yang dibeli kan harus jelas. Nah, seperti itu berarti harus diikuti dengan objek. A candy. Saya beli apa? A candy. Seperti itu ya. Berarti kalian pikir-pikirkan. I buy. Kemudian I take. Aku mengambil apa? Kalau masih membutuhkan objek, itu berarti adalah transitive verb. Oke, next. The example of intransitive verb atau kata kerja intransitive. Nah, contohnya ini anak-anak. We are walking. Nah, kita lihat. We sebagai subjek. Ini we, ini subjek atau orangnya yang melakukan pekerjaan. Are, ini adalah sebagai to be. Walking sebagai verb yang intransitive. Kenapa termasuk intransitive? Karena maksud dari kalimatnya sudah jelas, tidak membutuhkan objek lagi. We are walking. Nah, kita berjalan. Seperti itu. Kita sedang berjalan. Berjalan apa? Kan tidak perlu ada objeknya ya anak-anak. Jadi sudah cukup we are walking. Ini termasuk intransitive verb. Oke, student. We are going to study about prohibition. I already prepare some picture for you. First, and then, okay. Have you ever seen this picture? Where do you see? I think most of us often meet this sign in our life, okay? For the example, this sign, okay. Usually we see at library. It means we cannot talk there. Jadi ini biasanya kan ada tanda seperti ini anak-anak, rambu-rambu seperti ini. Nah, ini artinya dilarang untuk berbicara. Biasanya kita menjumpainya itu di perpustakaan. Ya kan tidak boleh berisik. Nah, yang ini usually we see at library. Okay, and then next. Okay, this one. Okay, usually we see at school. Biasanya kita menjumpai gambar seperti ini di sekolah atau mungkin di jalan-jalan umum atau di tempat-tempat umum. Nah, itu maksudnya adalah do not litter atau dilarang membuang sampah sembarangan. Lalu bagaimana dengan yang dua ini ya? Kira-kira di mana kalian biasanya menemukan ini? Ada gambar dilarang merokok dan juga dilarang untuk menyalakan HP? Iya. Nah, no smoking and don't turn on the cell phone. Oke. Dilarang merokok dan menyalakan handphone. Usually we find it at gas station. Biasanya kalau di Indonesia disebutnya dengan SPBU atau di pom bensin. Kalian biasanya menjumpai ada tanda seperti ini. Oh no. Well, student, this is what we are going to learn about prohibition. Prohibition is an expression that we can use to forbid someone to do something. Prohibition adalah ungkapan larangan yang dapat kita gunakan untuk melarang seseorang melakukan sesuatu. Oke.
Pernahkah kalian melarang seseorang untuk melakukan sesuatu? Melarang adik kalian meminjam mainan misalnya? Nah, kalau kalian pernah melarang seseorang atau adik kalian atau siapa untuk melakukan sesuatu, maka sejatinya kalian sudah belajar tentang prohibition, atau dalam bahasa Inggris itu prohibition. Kalau bahasa Indonesianya adalah kalimat larangan. Oke? Are you ready, student? As usual, our goal is, atau tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, siswa mengetahui pengertian dari prohibition. Yang kedua, siswa mengetahui beberapa ungkapan larangan dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, siswa dapat menggunakan kalimat larangan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Formulanya, the formula. Nah, prohibition usually use cannot, may not, must not, do not, and not allowed. Okay, the formula is subject plus cannot plus verb. Subject ditambah cannot, kemudian ditambah dengan verb. For example, atau contohnya, you cannot play the mobile phone. Nah, contohnya, kamu tidak boleh bermain mobile phone atau bermain HP, seperti itu untuk yang penggunaan yang cannot. Yang may not, sekarang may not one. Okay, the formula is subject may not plus verb. For example, you may not enter this room. Kamu tidak boleh masuk ke dalam ruangan ini. Nah, ini sama, jadi termasuk forbidden atau kalimat larangan. Keduanya itu sama. Nah, sekarang ada yang must not. Nah, yang must not ini sama kalimat larangan, tetapi ini lebih tegas anak-anak, jadi lebih kayak wajib gitu yang must not ya. Oke, formula is subject must not plus verb. Oke. For example, students must not bring pets to school, or mungkin student must not bring handphone to school, misalkan seperti itu. Ada larangan keras atau tegas ya yang must not ini. Siswa dilarang untuk atau tidak diperbolehkan untuk membawa binatang peliharaan ke sekolah. Nah, ini yang larangan. Oke, kemudian yang do not atau or don't. Formula is do not plus verb. For example, do not walk on grass. Dilarang untuk menginjak rumput, seperti itu ya, tidak boleh menginjak rumput. Ini juga larangan yang tegas. Kalau ini sifatnya itu, saya ulang lagi, kalau yang cannot ini mungkin tidak begitu formal anak-anak ya. Kalau yang ini yang formal itu resmi. Biasanya kalau resmi menggunakan yang may not, kalau yang tidak resmi sama teman atau sama siapa kita menggunakan yang cannot. Kalau yang ini merupakan kayak larangan wajib atau yang tegas gitu. Ini juga cukup tegas ini anak-anak, ini sama dengan must not. Kemudian yang not allowed. Nah, ini subject, ini formulanya adalah subject plus to be, is, am, are. Jadi nanti menyesuaikan subjeknya. Kemudian ditambah dengan not allowed plus to plus verb. For example, she is not allowed to play with us. Dia tidak diizinkan untuk bermain dengan kita. Dia tidak diperbolehkan. Maka bisa menggunakan not allowed juga. Nah, berarti ini kita bisa menggunakan cannot, may not, must not sama do not, dan not allowed. Ya, tergantung penggunaannya. Kalian ingin menggunakan yang mana. Seperti itu ya. Oke. Exercise atau latihan untuk kalian yaitu make 2 sentence of prohibitions and send to me via WA. Jadi silakan nanti kalian membuat 2 kalimat prohibition dan kirim ke WA-nya Bu Ayu. Nomornya ini, formatnya jangan lupa menuliskan nama kelas kalian, kemudian presensi, kemudian kasih enter dan dituliskan 2 kalimat prohibitionnya ya. Terserah, kalian boleh menggunakan yang must not, do not, may not, not allowed, atau yang cannot ya. Oke, see you next week insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.